Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang satu hal yang penting, satu hal yang krusial untuk kita bisa mewujudkan resolusi kita ataupun impian kita gitu. Dan seperti biasa di penghujung tahun kita udah mulai mau bikin resolusi gitu ya. Di tahun depan kita mau mencapai apa fokus kita dan lain-lainnya. Dan beberapa waktu lalu saya juga sambil belajar lagi tentang gimana cara setting goal, gimana cara bikin resolusi yang efektif. Kenapa kok banyak resolusi juga itu tidak terwujud, apa faktor-faktornya gitu. Dan dari proses pembelajaran itu saya menyadari satu hal yang mungkin selama ini saya sempat lupakan ataupun tidak gunakan seperti itu. Dan pola ini saya jadi teringat juga ya, pola ini itu sebenarnya di berbagai macam hal yang berhasil kita wujudkan pada akhirnya itu kita punya satu ingredient ini, satu bumbu ini kayak gitu. Ya. Nah, polanya apa? Polanya adalah satu yang namanya feeling ya. Kita punya feeling yang sangat-sangat excited untuk mendapatkan sesuatu, feeling sesuatu yang benar-benar kita pengen banget mendapatkannya sampai akhirnya kita dapet gitu. Ya. Seringkali ketika kita udah dewasa, gitu kita punya tujuan, ya hanya sekedar ada tujuan aja gitu. Hanya secara logik, secara logika, secara pikiran gitu kita punya tujuan. Tetapi ingat nggak sih, kita itu benar-benar berhasil mendapatkan tujuan kita kalau kita tidak hanya sekedar tahu secara logik, tetapi dari dalam diri kita punya drive, kita punya emosi yang yang mana tujuan kita itu sangat-sangat bermakna dan kita pengen banget mencapainya dan akhirnya tercapai. Coba deh kamu ingat-ingat lagi berbagai macam pencapaian-pencapaian kamu dalam hidup. Seringkali kamu pasti pengen banget sesuatu sampai akhirnya kamu dapat kayak gitu ya. Kayak misalnya contoh, kamu dulu pengen punya handphone baru ya, kamu pengen banget, terus kamu baca tabloid ponsel misalnya. Nah itu zaman saya ya, mungkin zaman kamu udah nyari di YouTube misalnya reviewnya berkali-kali berulang-ulang sampai akhirnya kamu dapat. Atau dulu saya juga pengen banget punya PlayStation kayak teman saya gitu. Dulu zamannya PS2 dulu, tetangga saya udah pada beli, saya belum. Itu saya pengen banget, saya ngebayangin gitu bisa. Sampai akhirnya ibu saya mau apa, saya kerjain gitu. Tiap malam saya pijitin kakinya, dan terus belajar giat biar dapat nilai bagus, berprestasi di basket, di mana segala macam. Sampai akhirnya dapat juga tuh PS gitu, ya. Terus yang mungkin sangat membekas buat saya itu sebenarnya juga pengalaman saya di basket sih. Dimana ketika SMP itu saya pengen banget bisa juara basket. Dan saking pengennya, saya tuh sering banget ngebayangin gitu. Saya juara basket, saya main eh, dengan mantep, bermain dengan cantik gitu, shoot saya masuk, saya crossover orang, saya passing, saya kasih assist ke teman saya ngebayangin itu bener-bener gitu, jadi pengen banget saya bisa bermain bagus dan jadi juara. Bahkan seringkali, nggak tahu ya ini relate sama kamu apa enggak, kadang mau mandi sore nih, masuk kamar mandi, udah mau mandi nih, tapi kayak bengong dulu, terus tiba-tiba kayak pikiran itu melayang, tiba-tiba kayak mendadak suasananya kayak saya lagi di gor, saya lagi bertanding, saya lagi ngebayangin gimana saya bermain, saya passing, saya shooting segala macam. Saya dengerin penonton bersorak-sorai. Terus kadang-kadang ngebayanginnya agak sedikit dramatis di mana saya ngebayangin saya lagi bertanding sama lawan, skornya imbang, tiba-tiba 5, 4, 3, 2, terus saya shoot, pas bolanya udah di udara, waktunya udah habis, tet bunyi, dan akhirnya bola itu masuk, splash, dan seluruh satu gor itu semua teriak wow. Itu saya sampai apa ya,
ngebayangin sampai merinding sendiri, sampai pengen pengen banget sendiri untuk bisa mencapai berbagai macam hal itu. Saya pengen banget jadi juara gitu. Dan akhirnya ketika saya bisa ngebayangin dan pengen banget, akhirnya tercapai juga gitu. Latihan-latihan keras, latihan mati-matian seperti itu, tapi tetap enjoy the process sampai akhirnya jadi juara gitu. Nah, itu adalah ingredientnya, salah satunya adalah kita ngebayangin sampai kita pengen banget gitu. Ya. Begitupun juga ketika saya jadi trainer, ya. Jadi dulu saya pengen banget jadi trainer dan saya tiap hari ngebayangin diri saya gimana kalau jadi Tony Robbins, gimana kalau dari apa yang saya sampaikan itu bisa menginspirasi orang lain, bisa jadi berkat buat orang lain, banyak orang hidupnya berubah dari apa yang saya sharingkan, saya ceritakan seperti itu. Nah, itu juga saya bayangin gitu di hadapan ribuan orang. Dan ketika saya ngebayangin bener-bener dan pengen banget, akhirnya terjadi juga, saya bisa gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun saya juga punya, ya sampai saat ini media podcast ini yang kamu dengerin juga menjadi salah satu eh, media atau salah satu corong untuk saya bisa menginspirasi banyak orang gitu, ya. Selain training, selain webinar, selain workshop, saya juga menggunakan podcast ini untuk jadi menginspirasi banyak orang dan jadi manfaat untuk banyak orang, ya. Nah, jadi dari situ saya jadi refleksi ke dalam diri saya. Jadi saya jadi reflect gitu. Oh, ternyata selama ini tuh saya tuh kalau mau sesuatu itu pengen banget, saya ngebayangin banget sampai akhirnya saya bisa mewujudkan hal itu gitu. Tapi kadang-kadang semakin gede, semakin kita sibuk, itu kita semakin jarang gitu untuk bisa ngebayangin, berimajinasi, merasakan, mengimani seakan-akan kita udah dapet itu sangat-sangat jarang untuk kita bisa rasakan. Apalagi kalau udah sibuk ya, itu pasti jarang banget. Saya dulu terakhir mungkin bener-bener kayak punya waktu buat ngebayangin, visualisasi, kasih waktu kayak gitu itu mungkin dulu pas kuliah kali, pas kuliah dulu. Setelah itu udah mulai masuk S2, udah mulai kerja, itu udah mulai jarang banget untuk bisa memvisualisasikan, untuk apa namanya, memberi waktu untuk memberikan diri saya bisa ngerasain, saya bisa mencapai, dan betapa nikmatnya kalau saya berhasil mencapai tujuan saya kayak gitu. Nah, dari situ saya jadi belajar lagi. Kenapa enggak teknik tersebut saya bisa gunakan lagi di 2025 ini untuk mencapai resolusi 2025 ini, untuk ngebuat diri saya bisa mencapai impian-impian besar seperti dulu saya mencapai impian-impian yang saya merasa nggak mungkin tadi gitu. Saya bisa memberikan waktu untuk memvisualisasikan, untuk merasakan, untuk membuat diri saya benar-benar mantep untuk bisa mencapainya. Karena ada satu quote yang bilang, kalau sesuatu kita bisa benar-benar rasakan bahwa hal itu nyata, itu kita bisa membuat itu menjadi nyata gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan juga untuk mencapai tujuan kita. Berikan waktu untuk coba kamu pejamin mata, untuk kamu coba rasakan uh, kalau kamu berhasil mencapai tujuan itu seperti apa perasaanmu, betapa happy-nya kamu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Rasakan betapa bangganya kamu, betapa bahagianya kamu. Rasakan itu, feel it. Dan itu membuat kita jadi semakin termotivasi dan membuat kita jadi semakin fokus untuk bisa mencapai tujuan kita. Ya, jadi itu adalah salah satu bumbu yang bisa kamu gunakan untuk bisa mencapai tujuanmu. Oke. Dan uh, saya juga mau ngasih kabar, saya mau kasih info karena voting kemarin ternyata banyak yang mau kalau diadain workshop gitu ya, gimana cara kita bisa mewujudkan resolusi 2025. Jadi tim self dev udah bikin keputusan di mana kita mau bikin mini workshop ya, mini workshop judulnya Best Year Ever. Gimana cara membuat tahun 2025 adalah tahun terbaikmu ya. Kamu akan mengetahui gimana rahasianya. Yang pertama, mengevaluasi segala aspek kehidupanmu saat ini untuk bisa menentukan target selanjutnya.
Terus yang kedua, gimana cara membuat goal tahun 2025 seperti apa? Cara membuat goal yang efektif itu gimana untuk ngebantu kita bertumbuh dan mewujudkannya seperti apa? Dan yang ketiga adalah gimana cara proven step by step untuk bisa mewujudkan resolusimu. Bagaimana mewujudkan impianmu, ya. Untuk itu saya udah nyiapin berbagai macam tools gitu ya untuk nanti kita praktek bareng, di mana kamu bisa langsung praktek mengevaluasi kehidupanmu, karena ini sifatnya workshop ya, bukan bukan webinar yang satu arah, tapi ini dua arah. Jadi saya akan ngebimbing kamu untuk bisa mengevaluasi dan membuat tujuanmu dan membuat plan untuk bagaimana mencapai resolusimu, ya. Dan selain itu, saya juga akan memberikan spesial buat kamu. 47 pendaftar tercepat akan mendapatkan free online course Meaningful Productivity, ya. Jadi itu adalah 5 langkah gimana caranya agar kamu bisa produktif dan mencapai berbagai goalmu. Ya, jadi saya akan berikan gratis online course Meaningful Productivity. Daftar sekarang juga, silahkan kamu bisa masuk ke selfdev.id/2025 ya, selfdev.id /2025, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya, kamu bisa join sekarang juga ya. Jangan sampai kelewatan karena ini momen yang langka, dan ini adalah mini workshop pertama dari self-dev gitu ya. Biasanya webinar, tapi ini kita mau bikin satu yang namanya mini workshop. Oke? Daftar sekarang juga untuk bikin 2025-mu adalah tahun terbaikmu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kamu bisa benar-benar mengoptimalkan potensimu dan mencapai hasil terbaik yang bisa kamu dapatkan. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Never stop learning because life never stop teaching.